Salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Century 21. Tadi motonya terang-terangan, ini sembunyi-sembunyi. Saya tetap tahu Anda moto. Ini luar biasa. Saya bangga sekali bisa hadir di hadapan orang-orang yang menurut saya ini jarang di Indonesia. Yang bisa hadir di sini hanya Anda. Bayangkan, 260 juta yang di sini hanya Anda. Berarti Anda terpilih dari 260 juta. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggak sembarangan. Dan saya percaya dengan semua itu tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa Anda semua ada di sini? Karena usaha yang luar biasa. Dan sesuai dengan tema kita, Join the Connection. Ini sangat luar biasa. Kekompakan Anda saya akui. Tepuk tangan sekali lagi. Ini orang kompak itu baru duduk sudah kelihatan nih. Tanpa ada yang mengomando semua ngadep sini. Itu kalau nggak kompak nggak mungkin. Tolong kalau tertawa kompak juga, karena kalau ada yang tertawa telat, saya malah merasa terhina saya. Kalau bisa barengan ya Mbak ya. Mbak ini ketawanya, tadi makan apa sih Mbak? Makan lontong, sembarangan, masih utuh ini. Orang kompak baru duduk udah kelihatan. Perhatikan, sadar tidak sadar, lihat kanan kiri Anda. Kalau orang kompak itu duduk nih, yang ganteng pasti kumpul yang ganteng, ya kan? Yang cantik lihat, kumpul gerombol yang cantik. Yang jelek nyebar. Bener, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Iya kan? Bener, ini sudah benar. Tapi tetap semangat, kita harus semangat menghadapi tahun 2018. Tepuk tangan buat yang merasa jelek, ayo kita beri semangat. Dalam hidup ini lebih mulia orang merasa jelek daripada merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya sudah cakep. Tapi kalau orang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Jadi yang paling mulia adalah merasa jelek. Tepuk tangan buat yang jelek. Ini yang tepuk tangannya kenceng mungkin Anda merasa jelek. Tapi saya hanya ingatkan, tepuk tangan itu hanya bisa meningkatkan percaya diri tapi tidak akan merubah keadaan. Kalau jelek ya tetap jelek aja ya kan. Tapi ini percaya, saya orang yang tidak suka menilai orang lain. Tapi saya punya tetangga, ini mohon maaf. Kata orang satu kampung, tetangga saya ini jelek. Saya nggak mau menilai orang, saya hanya setuju dengan orang satu kampung. Tapi yang saya salut dari tetangga saya, walaupun jelek, pacarnya banyak. Jelek-jelek juga sih. Loh. Tapi yang perlu Anda tahu, kalau punya pacar cantik, punya pacar ganteng kan dalam hati pengen, seneng. Punya pacar jelek itu kan dalam hati menolak. Tetangga saya ini hebat, punya pacar jelek banyak lagi. Berarti kan dia bisa melawan kata hatinya. Ini kunci awal orang sukses, bisa mengendalikan hatinya. Ini calon orang sukses. Sebut tangan buat tetangga saya. Makanya yang jelek tetap semangat ya. Walaupun Anda jelek, prinsipnya adalah jangan pernah takut mencintai orang lain. Walaupun jelek, jangan takut mencintai orang lain. Kan yang harusnya takut yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut. Udah jelek takut mencintai terus dapatnya kapan? Ya kan? Cintai aja, nekat ya. Semangat, yang penting semangat. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Ini ada yang bawa, Om delolet Om. Satu orang kompak, yang dua orang kurang kerjaan. Ini hal yang luar biasa. Mohon maaf, saya akan menyapa terlebih dahulu beliau-beliau yang ada di depan saya. Karena kalau hari-hari biasa untuk menghadap beliau ini susah karena beliau sibuk. Ini kehormatan malam hari ini justru beliau yang menghadap saya. Maksudnya duduknya beliau-beliau menghadap saya. Saya kalau baca harus pakai kacamata, karena saya punya kacamata 3.
Yang satu kacamata baca, yang satu kacamata untuk nulis. Jadi kalau saya ambil, saya pas pengen baca, ambil kacamata tulis, saya jadinya nulis, nggak baca. Ini serius. Makanya yang ketiga, itu kacamata untuk nyari, kalau saya naruh kacamata baca, kacamata tulis di mana, nyarinya pakai kacamata yang ketiga. Komplit. Saya persiapkan hidup saya. Ibu Rina sudah meninggalkan tempat ya? Wah, ini saya simpan, ini nama membawa rasa, nama beliau akan saya bedah sebenarnya, tapi karena beliau sudah meninggalkan tempat, saya nunggu diundang lagi, nanti saya. Bapak Meiko Handoyo. Pak, selamat malam Pak. Luar biasa, nama membawa rasa. Meiko Handoyo. Meiko, mengelola income tanpa resiko. Loh. Nama membawa rasa, enggak sembarangan. Handoyo, handal dan selalu joyo. Loh. Orang yang bisa mengelola income dengan baik dan tidak berisiko maka akan handal dan selalu joyo. Ini nama yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Pak Henry Tamzil. Pak Henry Tamzil. Pak Henry? Selamat malam Pak. Henry. Hebat dan percaya diri. Henry. Tamzil. Tambah berhasil. Tambah berhasil. Jadi berhasilnya akan selalu tambah. Ya harus dipaksa dikit-dikit. Pak Daniel Handoyo. Pak Daniel? Oh, Daniel. Agak susah Pak kita lewati Pak ya. Jadi dalam hidup tetap akan saya usahakan Pak. Aduh, nama susah juga sih Bapak. Daniel. Ini damai dengan semua personil. Jadi beliau ini orangnya ramah, damai dengan semuanya. Handoyo, ini handal dan iso dipercaya. Nama membawa rasa. Bagi namanya yang belum saya ungkap silakan ditulis di balik kartu nama. Malam ini saya khusus mengungkap nama-nama Anda. Bagaimana? Setuju? Saya juga tidak. Susah cari nama. Contoh, nama membawa rasa, makanya kenapa beliau bisa pada posisi seperti ini? Karena nama beliau yang luar biasa. Saya memberi nama anak ini sesuai proses kelahiran. Karena kalau saya lihat anak saya yang pertama laki-laki, saya langsung ingat dulu zaman dia mau lahir perjuangannya seperti apa. Anak saya pertama itu lahir, istri saya pas pengen melahirkan itu jam 1, jam 2 siang. Di Jakarta posisi di rumah. Bayangkan. Saya mau bawa ke rumah sakit pakai kendaraan. Jam 1, jam 2 siang Jakarta tuh macetnya luar biasa. Gara-gara macet belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Berojol karena kemacetan. Loh. Jadi kalau lihat anak ingat proses kelahiran. Jadi kalau di sini ada yang namanya Jonathan, berarti proses lahirnya kayak anak saya. Loh, itu masih mending. Memberi nama anak itu harus bahagia, harus gembira, karena nama adalah doa. Ini contoh, saya punya teman di Jogja. Ada yang dari Jogja? Ada? Kok di sini? Teman saya tinggal di Jogja. Proses kelahiran anaknya hampir sama dengan anak saya, cuma beda jamnya. Di Jogja kira-kira jam 1, jam 2 malam. Kebetulan teman saya belum punya kendaraan, jadi manggil becak. Tukang becak jam segitu udah tidur semua. Becaknya dipinjem, digenjot sendiri oleh teman saya. Ini benar. Sama, proses kelahirannya sama. Digenjot, belum sampai rumah sakit istrinya melahirkan di jalan. Nah ini bedanya kalau saya gembira, teman saya ini agak emosi. Mungkin karena capek ngos-ngosan genjot ya kan. Langsung dia beri nama anaknya Darwis Suhirlan. Mudar lah wis kesusu lahir ning dalan. Nama membawa rasa, hati-hati. Nama adalah doa. Makanya memberi nama anak itu yang, karena kita tidak tahu gara-gara nama bisa berujung yang nggak baik. Contoh, ini mungkin jangan dikira karena diundang Century 21 terus
nama-nama beliau saya bikin singkatannya bagus-bagus. Enggak, semua tidak ada yang kebetulan. Ingat dulu beberapa tahun yang lalu tiap malam kita nonton sidang. Ya ini nonton TV bukan nonton hiburan, nonton sidang. Kopi sianida, ingat nggak? Ingat kan? Kenapa lama sidangnya, berbelit-belit? Nama membawa rasa. Masih ingat tersangkanya? Masih ingat, Jessica. Ini yang membuat sidangnya lama. Jessica, jelas kasus ini susah diterka. Nama membawa rasa. Korbannya ingat? Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Nama membawa rasa. Mirna, minum racun belum pernah. Hati-hati memberi nama. Efeknya kita tidak akan tahu. Makanya memberi nama yang baik. Dan saya yakin nama Anda semua nama yang sangat luar biasa. Karena Anda bisa berada di sini itu menunjukkan nama Anda tidak sembarangan. Semangat. Boleh, tepuk tangan boleh, bebas. Kalau mungkin tadi sore Anda sharing dengan Pak Irmawan Kertajaya. Betul ya? Saya sering ngajak diskusi beliau. Ekonom-ekonom juga, Pak Reynal Kasali, Pak termasuk Pak Darmin Nasution, Pak Irmawan Kertajaya juga sering saya ajak diskusi. Walaupun beliau-beliau menolak. Saya nggak pernah patah semangat. Itulah, saya orangnya selalu belajar. Saya ingin sampaikan bahwa supaya kita bisa jadi besar, mungkin kita sudah sukses, tapi bagaimana kita bisa menjadi besar? Ingat perjuangan bangsa kita. Bangsa kita bisa merdeka karena bersatu. Satu-satunya jalan untuk menjadi lebih besar dan lebih sukses adalah bersatu. Join the connection. Itu. Walaupun, tapi Anda harus tahu caranya. Join the connection kalau nggak tahu caranya tidak akan berhasil. Kita ini bangsa yang hebat, tapi kenapa bisa 350 tahun dijajah? Ada yang bisa menjawab? Bukan karena kita tidak pinter, kita tidak efektif. Efektif penting. Kenapa kita 350 tahun dijajah? Walaupun dulu kita mengusir penjajah dengan persatuan, dengan semangat, dengan bambu runcing. Padahal senjata lawan penjajah lebih hebat. Ini yang bikin kita lama, melawan penjajah dengan bambu runcing. Ingat, untuk membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu. Diruncingin pakai golok, parang, arit, ya kan? Kenapa golok, parang, arit tidak langsung buat ngusir penjajah? Kenapa harus nguncingin bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun. Nggak efektif. Nah, kita baru sadar sekarang. Coba kalau waktu itu golok parang arit langsung buat ngusir penjajah, mungkin kita tidak sampai 350 tahun. Ya 345 tahun lah. Lumayan 5 tahun. Efektif itu penting. Makanya kalau saya ingin bicara, saya bukan pamer, saya sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun terakhir ini sering diundang jadi motivator. Benar, ini bukan sombong. Awalnya saya ini kan komedian, tapi sudah hampir 2 tahun. Awalnya saya ragu-ragu, komedian pelawak kok jadi motivator. Nah, saya coba, ternyata menurut feedback dari yang mengundang saya, perusahaan-perusahaan itu, saya selalu membawa perubahan. Itu yang membuat saya pede jadi motivator. Ada perusahaan mengundang saya jadi motivator, besoknya tutup. Loh, Senin buka lagi lebih bersemangat. Saya kan diundang hari Sabtu, Minggu kan libur, tutup. Senin lebih semangat lagi. Ada perubahan, semangat. 6 bulan yang lalu kalau nggak salah, ada perusahaan yang undang saya ini. Ini lebih parah, akan mem-PHK separuh karyawannya, ratusan jumlahnya. Nama yang di-PHK sudah ditentukan, akan di-PHK. Seminggu sebelum itu mengundang saya jadi motivator. Dan saya bersyukur karena seminggu berikutnya saya dapat kabar separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya. Jadi minim saya membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Tetap ada perubahan. Makanya saya optimis jadi motivator. Karena prinsipnya begini, motivator itu, ini mohon maaf ya, saya kasih tahu, motivator itu adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi diri sendiri. Itu yang harus Anda catat. Motivator itu orang yang sudah frustrasi memotivasi diri sendiri. Kalau dia belum frustasi, nggak akan mungkin memilih profesi jadi motivator. Makanya motivator bisanya hanya ngomong. Suruh praktek belum tentu.
Omongannya bijak, prakteknya nggak bijak-bijak amat. Dan saya yakin sukses jadi motivator karena saya juga seperti itu. Terima kasih. Itulah, makanya boleh tepuk tangan buat motivator. Kalau saya motivator itu memberi motivasi untuk beli motor. Supaya kehidupan saya lebih layak. Dulu mungkin ya kesamaan, mungkin bukan kesamaan tapi secara profesi hampir sama lah. Perjalanan hidup saya tidak semudah membalikkan telapak kaki orang. Membalik telapak kaki orang itu juga resiko ya kan. Apalagi kalau yang dibalik kakinya tentara ya. Resikonya lebih besar lagi. Nih, saya itu dulu, ini mohon maaf. Saya bukan pamer. Saya itu dulu waktu lulus SMA, saya pengen kuliah. Saya izin pertama kali, orang yang paling saya hormati di seluruh dunia ini adalah ibu saya. Dan saya selalu hormat kepada wanita. Tepuk tangan buat wanita yang hadir pada malam hari ini. Wanita itu makhluk yang luar biasa. Kalau ada laki-laki sombong pada wanita, itu laki-laki yang belum tahu hakikat kehidupan. Makanya jangan pernah sombong dengan wanita. Saya selalu percaya dengan istri. Saya hormati istri saya. Walaupun saya begini, saya bersyukur saya punya istri yang pintar nyari duit. Bener, istri saya pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, ketemu. Wow, istri saya pintar nyari duit. Loh, saya simpen di kaos kaki tetangga loh, masih ketemu. Saking pintarnya nyari duit istri saya. Tapi bener, walaupun begitu saya hormati istri saya. Keuangan saya serahkan kepada istri. Karena kalau keuangan tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Ini yang saya jaga. Saya percayakan ke istri. Hanya saya dulu waktu lulus SMA mau kuliah, orang pertama kali ibu yang saya minta izin. Bu, saya mau melanjutkan pendidikan, saya mau kuliah. Ibu saya tegas, Udayana. Makanya saya nggak kuliah. Nggak lengkapnya gini, Udayana nggak usah kuliah, biayanya mahal. Kamu kerja aja gitu. Ya. Karena dulu saya kalau ditanya cita-cita apa sih? Cita-cita saya sederhana. Pengen kaya. Saya tidak memilih profesi sebagai cita-cita, tapi cita-cita pengen kaya. Saya yakin Anda semua punya arah ke sana. Pengen kaya seperti saya. Pengen kaya seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Anda tahu orang terkaya di Indonesia? Bukan yang di media, bukan yang di majalah, di berita itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia akan saya ungkap di sini pertama kali. Di tempat lain sudah sering. Di sini baru pertama kali. Orang terkaya di Indonesia itu orangnya nggak pernah pamer, sederhana, namanya Kamiti. Anda tidak percaya? Kalau tidak percaya buktikan. Di seluruh Indonesia, dimanapun. Kalau Anda lihat iklan dijual apapun, di billboard, di televisi, di majalah, di koran. Dijual tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual apapun. Hubungi Kamiti. Nomornya aja banyak gonta-ganti. Semua itu punya siapa? Punya Kamiti. Nggak ada pernah hubungi Prapto, nggak ada. Hubungi Kamiti. Nomornya gonta-ganti. Hebatnya lagi, kalau Anda iseng pencet nomornya, dia pasti nggak akan ngaku Kamiti. Serius, Anda tekan nomornya. Ya saya Johan gitu pasti. Ya saya Selamat, nggak pernah. Ya saya Kamiti, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamiti. Dia nggak ngaku Kamiti. Sudah paling kaya, nggak pernah pamer. Anda baru tahu ternyata paling kaya itu Kamiti. Untung saya ungkap di sini. Nah, saya pengen seperti Kamiti. Makanya sejak kecil saya latihan jual beli. Makanya kalau untuk urusan jual beli, sales, saya bukan pamer. Ilmu saya di situ. Benar, saya lulus SD mampu menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan orang tua. Betul. Benar. Dan kelihatan sukses. Begitu saya jual motor, nggak lama berbondong-bondong tuh RT, RW, polisi ke rumah. Tahu saya penjual yang ulung. Itulah. Saya latih jual beli. Itu pentingnya. Makanya kalau saya untuk urusan sales mohon maaf. Saya dulu bekerja itu saya sempat 5 kali jadi karyawan. Saya selalu ketemu bos yang tidak betah punya karyawan saya.
Padahal saya selalu betah punya bos seperti mereka. Saya itu kalau bekerja disiplin. Ada dua hal ini yang menurut saya perlu Anda camkan urusan bekerja. Saya waktu jadi karyawan, dua hal yang saya pegang teguh. Yang pertama, pekerjaan itu seberat apapun akan terasa ringan kalau tidak kita kerjakan. Itu saya pegang teguh. Itu prinsip kedua. Pekerjaan itu seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama, akan terasa rame. Itu dua prinsip yang saya pegang. Makanya saya selalu ketemu bos yang nggak betah punya karyawan saya. Saya keluar masuk sampai akhirnya yang terakhir. Saya akhirnya sudah punya anak, punya istri ya. Saya terakhir bekerja jadi diterima di bagian sales sepeda motor. Saya latihan jual beli sejak kecil, diterima bagian sales. Saya yakin saat itulah saya akan sukses dalam hidup. Benar. 3 bulan tanda tangan kontrak percobaan. Saya lalui, nggak terasa 3 bulan. Dipecat. Serius. Ini orang Indonesia itu kalau lihat orang susah malah ketawa. Dipecat saya. 3 bulan gara-gara apa? Jadi sales motor 3 bulan dipecat gara-gara 1 motor pun nggak terjual. 3 bulan. Tapi anehnya begitu dipecat nggak sampai 2 minggu. Satu-satunya motor saya terjual. Wow, hidup ini ironis. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Nganggur 2 minggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh. Dan setelah itu saya gampang banget jual kulkas, jual TV, jual laptop. Nggak sampai sebulan separuh perabot itu terjual di rumah. Berarti kan bakat sales saya sebenarnya tinggi. Hanya munculnya di saat yang kurang tepat. Disitulah. Kalau Anda ingin tahu rasanya hidup sengsara, punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan, bayangan. Saat berat itulah, saat tekanan ekonomi luar biasa, disitulah saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Kunci tertinggi kehidupan ternyata apa? Sederhana. Anda ingin bahagia? Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu tidak ada di mana-mana, ada di dalam diri sendiri. Caranya bagaimana? Kunci tertinggi kehidupan adalah ikhlas dan pasrah. Itu adalah yang tertinggi. Boleh tepuk tangan? Benar. Ketika kita menghadapi masalah seberat apapun, sebesar apapun, kalau kita ikhlas dan pasrah, maka semua akan menjadi ringan. Contoh saya, benar. Saya tekanan ekonomi luar biasa. Saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Langsung beban saya turun. Kuncinya ikhlas dan pasrah.